Oke, selamat pagi. Kita mulai kuliahnya hari ini. Ini sementara ada Oke, kita mulai dengan nanti checking kehadiran dulu, coba sudah lengkap belum. Saya akan perlihatkan presensinya. Ini tadi yang sudah presensi. Oke, ini yang Gede Ari sudah ada belum? Nanti kalau gagal presensi. Gede Ari ada? Pak, izin menyampaikan. Ya. Yang Ari, Pak, itu ngechat Bapak katanya Kak Ari sakit. Oh, sakit. Iya, Pak. Oke. Ya. Berarti status. Nah, ini posisinya dia di mana? Di Jogja apa di itu? Di mana dia? Tahu nggak? Kayaknya Kak Ari di Jogja, Pak. Ini hati-hati karena ini kalau yang di Jogja kan nggak ada orang tua. Ini barusan kemarin kasus yang S1, dulu S2 juga pernah. Jadi kalau bisa jangan terjadi lagi. Kalau yang sakit segera. Jadi sebenarnya ini karena dengan online sebenarnya tetap masih bisa terkoneksi. Maka sering saya ingatkan kalau sakit, kalau yang di Jogja datanglah ke GMC karena Anda punya hak di sana. Terus kalau memang kondisinya lebih bahkan dirujuk nanti ke RSA biasanya yang punyanya, jadi nggak ada. Ini kasus yang kemarin anak S1 itu diurusi sendiri, akhirnya malah jadi agak parah. Dan itu yang kejadian dulu yang S2 juga pernah, S2 kita matematik, itu juga di kosnya sampai nggak ada. Ini yang saya sayangkan, artinya moga ya kalau yang sakit tolong jangan malah terus ini sebenarnya dengan ini kan kalau ikut mendengarkan, kalau memang masih kuat mendengarkan nggak usah nanti ikut aktif, tapi minimal kalau memang sakitnya segera berobat ya. Ini sudah ada pengalaman dari S1, S2, kalau S3 sih karena operasi. Oke, ya berarti ini hari saya statuskan masuk, tapi dengan ini jadi izin sakit itu ya dia masih bisa mantau kuliah ini karena ini kan online disambi pakai HP karena selama belum parah. Kalau sampai sudah parah nggak bisa dengerin kuliah sebenarnya, artinya sudah harus di karena pernah dulu karena kuliah online ini kan sebenarnya kalau sakit ringan kayak saya juga kadang lagi ini saya masih bisa ngajar karena asal masih ringan, tapi kalau sudah berat ya sudah nggak bisa mesti ya. Oke, yang berikutnya nih nanti ada nggak ini? Sudah Saya ada, join Pak. belum? Oke, ada. Terus ini Teresia, ini ada nggak? Ada, Pak. Oke, Tias Binurta ada? Ada nggak? Belum ada ini? Oke, tanpa keterangan? Belum ada, Ya. Pak. Oke, berarti satu belum. Karena ini kan rekod ini kan saya pakai juga untuk menentukan nilai akhir, jadi saya akan presensi selalu saya pantau. Kalau yang izin sakit ya ini saya statuskan masuk, tapi karena dia sakit sebenarnya dari sisi ininya masih bisa ngikutin. Oke, sekarang sebelum nanti saya coba ada presentasi dulu, mungkin saya akan masuk agak sedikit saya balik ya, karena nanti mungkin saya harus
jam 10 ada rapat, saya akan ini masih di rumah, nanti peralihan saya akan pindah ke kampus, jadi nanti jam 9-nya baru yang ada presentasi ya, nanti yang tugas sama ini. Ini saya balik dulu, sekarang saya isi materi dulu, ini jadi saya ganti yang share screen-nya dari yang satunya ini aja. Oke, mana ya? Oke, jadi ini sambil apa, saya review yang kemarin sudah ditugaskan. Mungkin iya dari mungkin nanti yang ini agak relatif karena sudah ada program, misalkan Anda kemarin sudah coba, jadi di bagian awal dulu kan sudah tentang bagaimana modeling, ini yang nanti kepentingan kita banyak di sini tentang variabel random, fungsi kumulatif, ini yang StatMat-nya survival, fungsi densitas, hazard sama ada latihannya, terus momen, terus nanti ada dasar momen, terus bagaimana perilaku dari limiting dari tile-nya, terus fungsi hazard, terus tentang risiko value at risk, kadang dipakai di finance. Di sini ada tile value at risk, dan nanti hari ini kita moga-moga bisa tambah inilah masuk ke yang model aktuaria sama model yang baik yang nanti discrete dulu, terus yang ke continue itu. Nanti kita
Aduh, sorry. Kok langsung loncat tuh ini. Oke, saya ingin pelan-pelan dari depan sambil review lagi. Oke, jadi ini ya nanti yang akan kita coba pelajari. Ini gambarnya dan programnya, ini seakan Anda sudah lihat kemarin. Ini jadi cukup banyak, saya harapkan ini cukup untuk ini berupa yang total tabel. Oke, ini yang variable random, saya kira ini kemarin Anda sudah ini untuk yang kira-kira mau diamati apa ya, jadi terus eksperimen atau percobaannya apa, eventnya apalah di sini. Terus kemungkinan semua terjadi namanya ruang sampelnya apa, terus kejadiannya apa. Nah, ini yang kaitannya nanti untuk mendefinisikan variabel random kan. Dari karena variabel random sebenarnya kan fungsi dari ruang sampel ke suatu bilangan real, itu kalau ingat di StatMat dulu. Maka misalnya di sini kita ingin lihat usia saat dia meninggal dari sejak lahir. Jadi ada yang orang mungkin meninggal di usia tahun, 50 tahun, ada yang mungkin 90 tahun, misalnya seperti itu. Itu jangka waktu kejadian klaim sampai dengan pelaporan klaim kepada pihak perusahaan asuransi. Jadi antara terjadi, terus ada proses-proses administrasi, dan nanti ini sebenarnya ada juga bisa dimodelkan. Gitu. Lama enggak, kan sering ada orang keluhan antara sejak kejadian klaimnya sampai laporan itu sampai malah akhirnya dibayar itu kadang lama sekali itu. Itu juga tidak menyenangkan itu. Nah, maka Anda bisa lihat itu kalau dimodelkan distribusinya apa, variabel randomnya apa. Ini besarnya klaim, terus ini adalah ini di asuransi kendaraan, kalau ini tadi besarnya pembayaran pada sebuah klaim, yang sama dengan di sini di kendaraan. Ini banyaknya klaim selama dalam 1 tahun, besarnya klaim untuk malpraktik. Jadi misalnya ada dokter melakukan malpraktik, kalau diasuransikan ya mungkin yang nanggung perusahaan asuransi. Misalnya di Indonesia kayaknya mungkin nggak ada itu. Terus ini untuk review StatMat-nya, CDF, ini saya kira sifatnya sudah tahu, ini merupakan fungsi monoton turun ya, kalau untuk CDF ini, atau cumulative distribution. Dia paling tinggi ya 1, paling rendah adalah 0. Ini kalau untuk gambarnya, ini programnya, ini gambar, jadi dia monoton naik kan ini, jadi dia selalu akan fungsi naik. Oke, terus ini yang CDE, terus fungsi distribusi, dan tadi yang model 1, model 2, ini bisa digambarkan seperti apa gambarnya. Nah ini. Terus model 3, ini yang fungsinya diskrit, jadi berubah fungsi tangga kalau diskrit. Terus ini continue lagi, maka ini berubah mirip-mirip garis. Terus kalau survival adalah 1 minus dari CDF, FI. Maka dia nanti fungsinya jadi apa, monoton tak naik, atau sebenarnya dia adalah, jadi kalau tadi naik, ini tak naik, jadi ya monoton turun lah kalau dibalikannya tadi ini. Nah, kalau kita gambar, dia akan merupakan fungsi yang nilainya turun ini kan. Monoton tak naik atau monoton turun di ininya. Yang fungsi tangga ya fungsi tangga lagi. Jadi ini sini kalau misalnya untuk usia, bahwa orang akan usianya masih lebih dari 70 tahun, berapa itu dia masih bisa. Nah, ini adalah terus turunan dari CDF akan jadi yang namanya PDF atau fungsi densitas, sering disebut seperti itu. Kalau di survival itu minus turunan survivalnya itu dari PDF. Ini jadi bisa dari apa PDF bisa dibangun F-nya, CDF bisa S-nya itu. Nah, ini gambar-gambar dari PDF-nya seperti apa. Nah, ini gambar-gambar PDF. Kalau tadi ada yang jadi uniform ini, terus ada yang ada yang seperti itu. Nah, sering disebut juga fungsi masa peluang kalau untuk yang diskrit, kalau yang kontinu fungsi densitas itu. Ini contoh-contoh untuk review ininya. Terus hazard, sering kalau diinikan adalah ada percepatan atau force of mortality atau tingkat kematian sesaat, sering ada. Jadi
kalau orang sudah dinyatakan diketahui masih hidup sampai misalnya usia 30, berapa dalam waktu pendek itu dia akan meninggal. Itu yang disebut dengan false mortality atau hazard rate, tingkat hazardnya. Maka dia sebenarnya didefinisikan sebagai dari apa? F-nya PDF-nya dibagi survival-nya. Jadi dia sudah direlatifkan terhadap survival bahwa dia sudah hidup sampai usia X itu. Nah, terus ini yang false mortality atau hazard rate, gambarnya seperti apa? Nah, ini masing-masing model tadi sudah digambarkan itu. Terus modus ini kalau kita lihat untuk yang frekuensinya paling besar. Ini latihan-latihannya kalau kita ini kan kemarin mungkin ada kan saya minta juga ngerjakan latihan, nanti kita lihat. Terus kuantitas-kuantitasnya ini momen K definisinya ini, jadi kalau K-nya 1 itu yang jadi namanya min itu kan pada saat untuk momen K pertama itu disebut. Momen kedua yang dibangun untuk kepentingan menghitung variansi, momen ketiga untuk yang skewness, sampai momen keempat untuk menghitung kurtosis misalnya. Ini momen pusat. Nah, ini kalau yang momen pusat, jadi dia disebutkan terhadap mu-nya itu. Nah, makanya momen keduanya langsung sama dengan variansi itu. Nah, kalau momen ketiganya tidak terhadap ini, sigmanya ini, jadi mu3 dibagi sigma 3 itu namanya skewness tadi, yang jadi untuk momen pusat, tapi yang ketiga. Untuk kepentingan hitung apa momen itu. Terus kurtosis itu yang untuk pangkat 4. Ini skewness kalau dia nilainya 0 maka dikatakan simetris. Kalau kurtosis itu kalau nilainya 3 itu yang normal. Kalau lebih kecil jadi lebih nanti gemuk, yang lebih kecil jadi kurus ya, lebih gemuk gitu. Nanti bisa dilihat kalau kita sudah bisa menggambarkan skewness-nya, kurtosisnya ini dari masing-masing itu nanti terlihat ini skewness distribusi. Nah, jadi kan kelihatan menceng itu yang distribusinya kan agak menceng gitu. Terus nah ini ada distribusi mulai excess loss variable. Jadi sudah diketahui ini given-nya sudah bahwa X sudah melewati D. Berapa ekspektasi X min D. Jadi dia seperti kalau orang sudah masuk usianya misalnya 40 tahun. Berapa harga harapan bahwa dia tinggal berapa tahun lagi lah gampangannya itu rata-rata. Karena ini kan dikurangi usianya, jadi mungkin bisa juga kalau orang sudah mencapai usia 40, paling rata-ratanya tambah misalnya 20 tahun atau mungkin 10 tahun misalnya. Tapi kalau orang sudah diketahui usianya sudah 70, paling bisa X min D-nya itu, tinggal sisa ininya, mesti sudah lebih kecil lagi gitu. Nah, maka sering disebut sebagai min excess loss function, min residual life function. Residual life berarti kayak sisa hidupnya tinggal berapa lah gampangannya. Kompleks of life. Jadi kalau orang dari usia 70 atau usia mungkin 80, kira-kira kan tinggal berapa ini nilai ini makin kecil itu. Nah, ini untuk di konteks life ini penting juga. Contohnya ini kayak kendaraan juga sama. Kalau kendaraan sudah usianya 10 tahunan misalnya, paling dia akan masih apa ya, masih bisa dipakai lah gampangannya, mesti tinggal pendek aja, karena mungkin sudah sering rusak-rusak itu misalnya. Nah, sering juga disebut sebagai life truncated atau separate, karena dia sudah di sebelah kirinya sudah jadi kita hanya melihat setelah melewati usia itu. Jadi kalau orang setiap habis ulang tahun sebenarnya tinggal melihat sisa hidupnya lah itu misalnya. Maka sering sebenarnya kalau masih usia-usia muda merayakan ulang tahun itu senang karena masih panjang. Tapi kalau sudah usia-usia tua merayakan ulang tahun tinggal mengingat sisa hidupnya tinggal berapa gitu. Kadang kayak gitu. Nah, inilah gunakan yang konsep ini. Simulasinya sebagai apa? YP itu. Oke, lah terkadang. Nah, kadang kita butuhkan itu. Nah, ini juga bisa dibuat pangkat K kayak gini ya. Jadi ini momen ke K dari excess loss variable YP. Oke, kapan dipakainya nanti itu tadi ya, beberapa kan untuk melihat sisa itu dari. Jadi di YP, yang kurang dari D sudah nggak diperhatikan. Oh, ini kan sudah masa lalu. Sekarang kamu udah ulang tahun ke D itu. Ya udah tinggal lihat sisa waktunya tinggal berapa. Inilah YP itu.
yang senang rayakan ulang tahun berarti ziarah untuk itu. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kalau masih yang X aslinya ini yang masih utuh pada saat jadi YP ya sudah, dia jadi shifting kan. Makanya tadi disebut sebagai apa? Shift variable karena dia melakukan shifting, jadi geser itu. Semakin D-nya makin besar, ya nanti makin geser lagi gitu. Ini misalnya D-nya aja 20, D-nya 30, nanti sudah lebih geser lagi dari yang asli. Apalagi tadi misalnya sudah ini apa tadi usia misalnya sudah 80 itu, tinggal paling pendek ini, tinggal sepotong ini yang geser di sini. Nah, inilah kalau kita ini jadi ini kalau tadi di posisi 12 di ini kan nanti tinggal di bagian kecilnya itu. Oke, ini untuk yang left targeted. Terus ini ada left sensor. Ini beda lagi. Jadi ini yang menganggap yang di bawah D ini nilainya 0. Ya, kalau tadi kan apa kita kan sudah sampai itu tinggal melihat itu aja. Kalau ini memang variabelnya ya adanya cuman ini. Kalau yang di bawah itu nilai 0, di sini nilainya X min D. Jadi ini kalau sering dipakai di asuransi kendaraan. Jadi kalau ada yang pakai 300.000, kalau di bawah 300.000 itu perusahaan asuransi nggak biayai apa-apa, itu bisa ditanggung sendiri. Tapi kalau habisnya bengkelnya itu misalnya 500.000, maka perusahaan asuransi cuma bayar 500 dikurangi 300, jadi cuma bayar 200. Nah, ini seingat saya asuransi kendaraan kadang ada yang masang, contohnya D-nya itu kalau nggak salah sekarang mungkin 300.000 itu. Maka kalau terjadi apa ya klaim itu 500.000, ya cuman perusahaan asuransi cuman bayar 500 dikurangi 300 itu. Jadi cuman bayar 200. Nah, ini gunakan left sensor atau ini variabel di sini. Jadi dia hanya itu adalah sering ini kan gunakan namanya deductible itu D itu. Jadi ini sering untuk asuransi kerugian kendaraan biasanya pakai seperti itu. Ini yang di bagian. Ini juga sampai bisa mau momen ke K-nya bisa dibuat itu kan sebagai variabel random baru itu ini yang X min D-nya. Oke, yang di ini terus kalau digambarkan ini ya sama seperti dia juga ikut geser juga sama seperti ini. Ini yang YL ya limit. Nah, sekarang ini right sensor limit loss variable. Jadi kalau dia nilainya lebih dari U, dia hanya kasih U. Kalau kurang dari U baru dia dapat X. Nah, ini sering kalau mungkin yang BPJS Bapak, misalnya kalau biaya perbaikan habis misalnya 500.000, maka mungkin dikasih ya tadi 500.000 karena kita pakai U-nya misalnya 1 juta. Tapi kalau ternyata di situ perbaikannya butuh diinikannya misalnya 1 juta sebagai U-nya, ternyata kok terjadi biaya klaimnya misalnya 1,2 juta. Maka itu yang dianggapnya cuman jadi yang setelah di atas itu ya cuma dikasih 1 juta itu. Tidak dikasih 1,2 karena pokoknya kalau sudah di atas itu kalau masih di bawah 1 juta masih dikasih full. Jadi 900.000 ya dikasih 900.000, 800 kasih 800. Tapi kalau sudah di batas ininya U-nya, maka dia hanya menikmati ya di batas U aja. Nah, ini limited loss variable atau sering disebut right sensor variable itu dibagiankan. Jadi kalau ada yang ambil survival mungkin sering ketemu ada right sensor, ada left sensor seperti itu. Nah, ini temu juga di sini juga bisa dibikin sampai momen ke K-nya misalnya. Jadi kalau kita ya jadi di posisi E ini pada saat limited loss-nya. Jadi di bagian ini sudah ada tadi udah potong nggak bisa dapat. Ini yang ininya jadi.
Oke, ini yang di bagian ini kalau mau diperbandingkan YP, YL, dan Y mana masing dengan D-nya di 20 itu. Ini untuk perbandingan X dengan YL, kalau ingin dimunculkan semua itu. Nah, ini yang tile sekarang, kita hanya ingin lihat sisi tile-nya. Dari tile bisa heavy, tebal, atau tipis, light tile. Nah, ini yang sering untuk konteksnya reasuransi itu. Kalau heavy tile ya lebih tebal ya mungkin preminya masih tinggi, tapi kalau udah light ya bisa lebih kecil. Nah, ini untuk melihat itu apa divisi misalnya ini Webul, ini invest Webul, main ke K-nya. Nah, ini untuk terus distribusi invest full, mungkin distribusi yang di Startmart mungkin bisa juga beberapa ada yang nggak ada itu. Ini yang tadi invest Webul biasanya di Startmart hanya Webul gitu. Nah, ini untuk melihat yang apa lebih tebal apa enggak bisa menggunakan rasio antara dua distribusi tadi. Jadi ini kalau ini menunjuk enggak rasio ininya maka dikatakan ekornya lebih tebal. Mana sih yang lebih tebal atau lebih heavy tail gitu. Ini untuk ngecek itu. Ini antara Webul dan invest Webul misalnya. Nanti kalau kita lihat Webul yang di sini 0, kalau dibalik ini yang ditaruh di atas kan jadi menuju tak hingga. Maka jadi kalau dibalik ini invest Webul maka jadi tak hingga. Maka invest Webul lebih tebal daripada Webul. Ini kalau kita apa? Mana yang lebih tebal itu misalnya. Ini gunakan fungsi hasad. Ini juga bisa. Kalau tadi gunakan apa namanya ini PDF-nya, juga PDF-nya dipakai hasadnya juga bisa untuk lihat itu. Nah, ini adalah untuk buat klasifikasi kapan sih kita jadi perlu lihat ya gitu itu tadi karena berbagai macam distribusi itu perlu diperhatikan karena kaitannya nanti untuk pricing-nya. Jadi kayak reas itu bayar premi reasnya berapa itu kan tergantung distribusi yang diinginkan. Ini kalau dari hasad function-nya itu. Jadi tadi yang investable ini yang di lebih kalau melihat hasad rate-nya yang posisinya di bawahnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ukuran resiko itu yang pertama value at risk. Ini biasanya di Startmart itu, di Finance itu. Misalnya ingin lihat value at risk waktu portofolio, sebenarnya adalah nilai ini berapa peluang bahwa dia nilainya dari PP sebesar berapa. Ini jadi sebenarnya sisi pokoknya peluangnya adalah berapa itu satu min P. Nah itulah PP. Nah kalau tail ini sudah pada posisi yang ini kayaknya tadi gunakan sudah diketahui dia sampai nilai P ini berapa ekspektasinya. Nah ini yang disebut dengan tail TVAR atau tail value at risk. Kalau tadi value at risk kan cuma ini kan definisinya si PP itu sebagai value at risk P. Tapi kalau ini jadi ekspektasi TVAR. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya VAR ditambah ada sesuatu ini tadi E itu yang sisa apa residual life tadi itu. Jadi kalau di asuransi di samping kalau di finance cukup melihat ini aja. Oh, itu untuk ukuran resikonya. Kalau di sini masih sisa ininya. Karena masih ada kewajiban yang harus ditanggung setelah melalui nilai VAR-nya ini yaitu PP ini. Itu orang-orang asuransi yang lihat sampai maka butuh TVAR. Kalau orang finance cukup butuh VAR itu. Oke, ini jadi beberapa TVAR di itu juga, terus kalau dibuat juga gambarnya di sini. Oke, ini tadi yang ukuran-ukuran statistiknya, jadi nanti bisa lihat dari gambar-gambar yang ada ini. Carakan ini untuk review semua materi, ini jadi visualnya ada, saya harapkan jadi mudah untuk melihatnya itu. Nah, yang
Nah, ini berikutnya sekarang kita mulai masuk ke modeling di aktuarianya. Jadi ini bisa ada discrete, bisa ada continue, bisa juga campuran itu discrete dan continue. Nah, kalau dia adalah disebut sering itu kata parametrik sebenarnya karena sering konteksnya ada parameternya lah itu. Tapi sebenarnya ada asumsi distribusi sering yang karena distribusi itu ada parameter berarti kan masing-masing itu. Nah, ada distribusi itu ada skala, ada parameter itu lokasi, ada skala. Nah, kalau skala itu jadi kalau kita lihat tadi ini kalau X maka dikalikan C. Jadi misalnya nih kalau yang kalau klaimnya ada berapa, tapi masing-masing klaimnya misalnya asuransi jiwa, C-nya klaimnya adalah 100 juta, ada yang meninggal ada berapa, itu X banyaknya yang meninggal misalnya, ada itu, jadi ini Y seolah apa yang akan dikeluarkan totalnya, ini bisa gunakan yang dikalikan suatu parameter skala namanya C ini. Nanti distribusinya ternyata kalau dia eksponensial theta ya masih eksponensial si theta. Ini yang disebut jadi parameter skala. Yang gamma ini yang parameter skala yang mana, yang tetanya apa ininya, nah itu bisa dicek melalui. Jadi yang parameter skala ternyata adalah yang tetanya, alfanya adalah G. Jadi di statistik ada parameter lokasi, skala, dan bentuk ya, yang mungkin ingat di StatMat dulu itu. Nanti kelihatan sekali kalau parameter skala itu bentuknya nggak berubah, tapi skalanya yang berubah itu. Nah, ini misalnya X dengan Y. Ini kan bentuknya nggak berubah, tapi skalanya aja yang berubah. Yang C-nya yang merah ini kan jadi ada perubahan itu. Ini juga, ini kan bentuknya masih sama, ini, tapi skalanya aja yang berubah. Untuk yang gamma tadi, untuk yang eksponensial. Nah, sekarang kalau kita ingin mencampur dengan yang tadi nggak cukup itu. Ternyata kita membutuhkan dari data yang dimiliki, tampilannya itu beda-beda kayak gini. Nah, maka perlu yang namanya point mixer. Jadi bisa membuat ini X1, ini pakai Fx1, X2, Fx2, dikasih bobot. Maka dapat Y ini adalah namanya K-point mixture. Jadi misalnya ini Pareto, X1, X2-nya ya Pareto. Ini buat seperti ini, maka dapat distribusi baru itu. Jadi kalau dibikin PDF-nya juga bisa juga gamma dengan gamma, eksponensial, bisa juga gamma dengan eksponensial itu. Nah, apa yang terjadi gambarnya itu kalau sudah menggunakan ini, nah inilah. Jadi misalnya kita punya data, ini tapi lama-lama di sini tinggi itu. Kok setelah itu rendah lagi di sini? Ya misalnya gini, orang usia tingkat kematian misalnya. Ini di usia-usia mungkin di bawah ini di 20-an ke bawah itu masih besar di sini. Di area ini antara berapa di 10 sampai cukup besar. Tapi di antara ini dia rendah, mungkin ya itu tadi bisa menjaga kesehatannya, tapi setelah masuk di usia 70-an, wah ini jadi tinggi misalnya. Nah, ini jadi perlu gunakan two point mixer gamma itu. Karena tadi misalnya Anda dapat plot data, bentuknya kalau dimodelkan dengan satu ini nggak bisa itu. Ini yang eksponensial, tuh mixture-nya tadi. Ini gamma dengan eksponensial, jadi sini sudah tinggi, rendah, tapi naik lagi tinggi. Nah, ini mungkin perlu gamma dan eksponensial. Nah, bagaimana lihat ketebalan ekornya, terus value at risk-nya, ini untuk masing-masing, karena kan kayak creating new distribution di situ sebenarnya. Nanti di StatMat mungkin dulu, ya kadang kita melakukan tambahasi variabel, tapi mungkin jarang. Tapi di sini dalam kerangka nanti kalau Anda punya data, maka perhatikanlah itu. Ini two point kayak gini. Ini untuk kondisi apa? Ini gamma, two point itu antara 47 dengan 15,7 itu. Ini gamanya sendiri, aslinya kan yang ini gamma yang 47 ya, terus yang 15,7. Tapi waktu di mixer kan, jadi ini bukan kayak, ini kan kalau ini kan masih sendiri-sendiri di overlay kan. Kalau yang ini, kalau yang di mixer kan, jadi ini melengkung ini. Karena kalau ini kan luasnya ini satu, ini luasnya satu. Kalau ini
semua ini luasnya 1. Karena sifat dari distribusi kan luas di bawah kurvanya harus 1. Nah, yang mixer ini juga luasnya nanti 1. Kalau yang ini luasnya 1, ini sendiri kalau kita ini kan, ini ya karena PDF sendiri ya luasnya 1, ini luasnya 1. Kalau ini, semua ini nanti, ini adalah luasnya 1. Kalau dihitung ininya, luas di bawah kurvanya itu. Inilah bedanya kalau kita dibikin mixer. Jadi kalau kita punya data tinggi di sini, terus rendah, ini tinggi lagi frekuensinya, maka bisa dimodelkan dengan ini. 2-point mixture itu. Oke, ini berbagai contoh yang ada untuk melihat fenomena-fenomena, dan nanti kalau Anda setelah punya data, coba diplot, mungkin cocok yang mana. Terus bisa juga dengan kernel itu. Jadi kernel sebenarnya ini kalau kita lihat ada kayak fungsi dibikin kombinasi linearnya ini untuk estimasinya. Nanti punya CDF dari kernel, ini PDF-nya setelah itu. Nah inilah fungsi kernelnya si K-nya itu. Nanti bisa kita gunakan kernel uniform itu. Semua adalah dibikin adalah uniform. Nah, kalau digambarkan seperti apa? Nah, ini kalau uniform jadi kayak kita punya histogram kayak gini. Jadi kalau Anda punya data misalnya, kok tampilannya kayak gini, mungkin cocok dimodelkan dengan ini misalnya itu. Ini dengan B0,1. Nah, mungkin jadi Anda dapat data kayak apa aja, sebenarnya bisa dicari modelnya itu. Asal pinter-pinter milih ini, apa bandwidth-nya itu, B-nya itu. Nah, ini yang namanya bandwidth-nya 1 seperti apa itu. Bandwidth-nya 0,1 seperti apa itu. Nah, inilah kalau yang gunakan kernel, jadi bentuknya jadi ketika ini gunakan triangular kernel, jadi ini masing-masing karena segitiga, jadi ini ya segitiga. Nah, sudah mungkin kita punya data yang keadaannya seperti ini. Ini dengan triangle juga bentuknya bisa. Jadi dia bisa fleksibel mengikuti tergantung pemilihan bandwidth. Nah, nanti sarankan Anda latihan setelah punya data, Anda nggak usah khawatir datanya apa aja. Tadi misalnya usia orang sampai dari lahir sampai meninggal, mungkin bentuk distribusinya tidak bisa dipilih, mungkin mau normal nggak bisa, gamma nggak bisa, ini nggak cocok ya tadi bisa pakai point mixer, bisa juga pakai kernel ini. Ini yang nanti seakan Anda mulai yang tadi, berarti kalau stage 1 kan kemarin experience dan knowledge-nya, terus mulai pakai data, mulai validasi. Nah, ini setelah punya data, kita bisa melakukan validasi di sini. Itu. Mencari milih dari berbagai pilihan model, mana yang akan dipakai. Nah, berikutnya adalah kita untuk tadi yang ini ya, yang tadi menggunakan ada skala, untuk yang PDF-nya adalah tadi melakukan nah ini contoh berbagai macam distribusi. Kalau aslinya X-nya mana masih yang terus dikalikan setengah jadi biru, dikalikan 2 jadi yang merah ini. Jadi bisa juga Anda punya data misalnya kalau diplot kok seperti yang hitam ini, yang X ini, ya udah pakai ini. Tapi ternyata kok lebih runcing. Jadi, oh ini ternyata ada di sini datanya sedikit, adanya malah banyak di sini berkerumunnya. Maka pakai yang biru ini, yang Y0,5X. Tapi ternyata kok enggak. Jadi nggak ada yang tinggi, semuanya hampir kayak flat ini, kayak uniform. Yang merah ini tampilannya, ya udah pakai yang Y sama dengan 2X. Nah, inilah bagaimana cara mencari model berdasar data yang ada. Ini Pareto, ini Weibull, ini gamma, ini normal. Nah, inilah saya kan keterampilan-keterampilan seperti ini harus Anda sering lakukan setelah nanti punya data. Ini untuk yang menggunakan dipangkatkan. Jadi dipangkatkan per T, terus paket namanya ditransformasi. Kalau -1 berarti kayak di angkat seper, kalau 2 berarti kan kayak akar setengah misalnya, itu kayak diakarkan. Nah, itu transformasi kayak gitu sering dilakukan di statistik dalam rangka untuk tadi mendapatkan distribusi yang baru gitu. Jadi programnya cukup panjang. Nah, ini kalau kita lihat ini, misalnya ini X-nya, wah ambil gini, dipangkatkan setengah,
ini jadi yang biru. Wah, ini kan langsung berubahnya cukup drastis. Di pangkat 2 malah merah tadi meredah nggak kelihatan, yang hijau malah nggak ini, makin bright aja. Distribusi gamma, X-nya yang ini ya, setelah jadi pangkat setengah jadi biru ini, merah pangkat 2 jadi malah kelihatan 0 di sini. Nah ini dengan akibat dipangkatkan aja sudah distribusinya sudah berubah-ubah ya gitu. Nah ini juga memilih tadi yang pas juga suatu keterampilan tersendiri itu untuk mendapatkan itu. Jadi sering dulu di statement namanya tabulasi variabel ya. Bisa juga dieksponensialkan ini X dipangkat jadi pangkat X jadi Y. Jadi seperti apa bedanya antara X dengan pangkat X itu. Nah ini X-nya yang hitam. Pada saat di pangkat X jadi biru yang ini. Terus X-nya adalah gamma, ini kan jadi Y kayak gini. X-nya Pareto, di eksponensial jadi seperti ini. X-nya, sebenarnya kalau yang mungkin ada kalau X-nya log normal ya, yang kalau ini kan jadi normal. Ini kebetulan ini normal, malah ini kan jadi bentuknya ini. Nah. Oke, ini namanya tambahasi kelompok-kelompok tambahasi variabel itu. Nah, kalau tadi ada point mixture, sekarang ada namanya melakukan mixing. Mixing sini sebenarnya sering dikenal sebenarnya kalau di StatMat mungkin lebih ke kayak Bayesian. Jadi, parameter dari suatu distribusi X itu dianggap punya distribusi yaitu lambda di sini. Jadi, parameter lambda ini, jadi di sini lambda ini distribusinya adalah apa? Ini lambda ini. Jadi biasanya parameter kan dianggap konstanta. Nah, kalau di konteks ini mixing distribution itu dianggap punya distribusi. Maka jadi cek PDF-nya seperti ini. Karena sekarang lambda dianggap suatu variabel random. Jadi ini merupakan conditional distribution itu. Nah, ini juga menarik kapan kita akan pakai yang mixing ini. Nah, nanti kita lihat sebagai contoh kalau perubahannya seperti apa sih? Ini tadi ya, misalnya X-nya adalah X ini eksponensial lambda, lambdanya distribusi gamma. Jadi distribusi apa di sini? Jadi Pareto itu. Jadi X eksponensial, lambdanya gamma, ternyata jadi Pareto. Nah, inilah yang menarik dari mixing ini adalah bisa menghasilkan distribusi yang baru itu. Jadi Pareto ini. Ini hasil mixingnya kan yang biru, ini kan numpuk ini. Inilah ini teoritiknya tadi kalau dibikin graf juga sama ternyata dari hasil dari mixing eksponensial dengan gamma menghasilkan adalah Pareto. Jadi eksponensial dengan gamma. Nah, bagaimana kalau normal dengan normal menghasilkan apa ini misalnya? Normal dengan normal ini mixingnya masih normal itu. Cuman perbedaannya adalah jadi ini mu-nya sama tapi sigmanya yang ditambah. Jadi lebih besar ya. Tadi sigma mungkin kalau digambarkan di overlay-kan itu nanti akan gambarnya jadi lebih ini karena variansinya lebih besar. Karena jumlahnya. Nah, ini tadi sudah ada point mixer, ada mixing, ada yang namanya splicing gitu. Nah, kalau splicing itu kan bikin konstruksi masing-masing interval ini mempunyai distribusi sendiri, ya. Ini distribusi sendiri. Kalau tadi kan yang itu kan dijumlahin, kalau ini enggak. Jadi kalau seperti kita bikin partisi ini ada C0, ini C1, ini C2, ini C3, masing-masing kayak punya distribusi sendiri gitu. Mungkin ini. Jadi karena dan nanti tapi kalau kita kasih bobot ini di jumlah di ini kan luasnya, luas ini tambah luas ini nanti ya jadi luasnya harus 1 karena dia merupakan hasilnya merupakan PDF juga. Itu yang namanya splice model ini atau pakai melalui splicing ya.
Oke, ini splicing, hasilnya kayak apa splicingnya ini? Nanti kalau Anda punya data, apakah perlu splicing, point mixture, atau mixing, mana terserah ini. Nah, ini contohnya, jadi ini eksponensial dengan Pareto. Ini, jadi kalau kita punya yang eksponensial, dilakukan splicing, jadi yang biru ya ini ya. Yang ini Pareto splicing. Jadi pada saat dijadikan splicing, dibikin interval ininya beda-beda itu, Din. Jadi eksponensial dengan Pareto kan harusnya gini, yang ini pada saat di splicing kan depannya ini eksponensial, belakangnya yang Paretonya ini. Karena Pareto kan yang lengkung ini. Terus ini juga sama, nah inilah kadang kita mungkin punya data kayak gini, ini rendah, tiba-tiba langsung loncat tinggi. Kalau mau pakai eksponensial yang nggak cocok, pakai Pareto yang nggak cocok. Maka bisa aja gunakan yang splicing. Gitu. Nah, nanti silakan dari data yang sudah Anda kumpulkan, akhirnya gunakan yang mana itu. Itu yang. Oke, ini contoh-contohnya cukup banyak untuk melakukan yang splicing-nya. Nanti silakan dicoba. Oke, ini program cukup banyak. Oke, mungkin sementara sampai ini silakan kalau ada yang ingin menanyakan, ini saya ganti. Oke, saya stop. Ini dulu aja. Jadi, oke, silakan kalau ada yang ingin menanyakan. Jadi tadi ada bagaimana, saya harapkan nanti setelah ini kan Anda saya minta nampilkan, mungkin Anda punya data seperti apa, mungkin cukup dimodelkan dengan satu distribusi, atau harus dengan banyak, tadi harus point mixture, atau mixing, atau harus pakai splicing. Itu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan pada saat kita memodelkan tadi. Jadi pada saat kita mungkin berdasarkan knowledge kita, mungkin dikiranya, wah udahlah cukup pakai eksponensial atau gamma. Pada saat dapat datanya, ternyata nggak bisa itu. Dari yang ada, nggak ada, setelah divalidasi nggak ada yang cocok. Mungkin dari itu pilihan-pilihannya mana akhirnya. Nah itulah akhirnya kita harus, tadi sering disebut sebagai creating new distribution tadi, yang melakukan namanya point mixture, terus mixing, terus melakukan splicing, itu adalah itu. Oke, silakan kalau nggak ada yang menanyakan. Halo? Ada yang menanyakan nggak? Kalau enggak, oke silahkan mau tanya dulu, sebelum nanti saya balik akan saya minta Anda nanti presentasikan, tadi bikin summary singkat, terus sama kaitkannya dengan yang Anda sudah kemarin tugasnya ya. Jadi nanti ini saya akan, setelah ini, saya akan menambahkan tugas Anda, walaupun Anda belum saya tugaskan point mixture, mixing kan belum. Tapi nanti ini lanjutan tugas yang kemarin kan Anda saya sudah minta mencari data, mencoba memodelkan. Nanti kalau belum sesuai, nanti bisa juga gunakan teknik tadi, point mixture, atau mixing, atau splicing, misalnya tadi itu. Oke, silakan kalau ada yang nanyakan dulu. Iya Pak, izin bertanya. Ya, oke. Kalau misalnya kita udah punya data, tapi kita tuh tidak tahu data itu distribusinya apa. Nah, selain menggunakan grafik itu ada metode lain nggak ya Pak ya? Ya memang kalau data kan paling mudah divisualkan. Kalau data cuma kerumunan angka-angka kan nggak bisa diapa-apain. Karena apa? Kecuali Anda pakai uji Gunov-Sofit. Padahal di statistik yang sudah ada ujinya itu baru paling normal. Mungkin apa? Nguji gamma aja kayaknya nggak ada. Nguji ini yang maksudnya tanpa grafik loh ya maunya kan. Kalau tanpa grafik itu mungkin Anda pernah belajar StatMat kan, itu uji hipotesis untuk distribusi. Itu seingat saya ada paling eksponensial aja, normal paling sering uji normalitas itu, uji F, uji G-square itu kan hanya untuk uji ininya aja. Kalau Anda mau mengembangkan ya boleh lah, itulah yang namanya mengembangkan metode. Karena distribusi yang aneh-aneh kayak tadi, membuat konstruksi ujinya itu nggak gampang itu. Jadi apa? Paling mudah ya pasti dengan grafis. Karena kalau grafis kan secara StatMat-nya nggak mahal itu, tapi ya harus punya kemampuan programming. Jadi memang itu level paling rendah kan sebenarnya kita lihat kalau punya data kan dibikin grafiknya kan, digambar itu.
visual itu. Ya kayak kita waktu sekolah kan paling rendah anak masih TK kan senangnya visual, gambar-gambar. Lama-lama abstrak. Nah, yang abstraknya tadi yang pakai uji, yang pakai konstruksi-konstruksi yang ini, yang kayak di StatMat itu butuh ya kemampuan StatMat itu. Nah, itu nggak semua tersedia itu. Anda pernah ambil StatMat kan? StatMat 1? Ya. Pernah, Pak. Pernah Iya. nggak di situ diajari melakukan uji distribusi? Saya yakin Sepertinya nggak? pernah, Pak. Pernah. Kayaknya kalau StatMat statistik matematik 1 kayaknya nggak ada. Itu statistik matematik 2 itu. Dulu waktu S1 sih, Pak. Jadi Oh ya, kalau S1 mungkin iya ya, Anda dapat sampai itu uji, itu namanya uji normalitas, pernah kan? iya, Iya. Pak, pernah. Oke. Anda S1-nya dari mana? Dari Unila, Pak, Universitas Lampung. Oh, bukan yang pendidikan, yang ininya. Iya, apa pendidikan? Oh, bukan. Oh, diajari itu kan menguji Bukan, Pak. normalitas, iya kan? Tapi Iya. menguji gamma, pernah nggak? Menguji Bible, menguji log normal, pernah nggak? Mesti belum pernah itu. Belum, Pak. Karena nggak mungkin diajarkan di level S1. Di S2 pun enggak. Apalagi nguji tadi hasil dari point mixture, nguji dari apa tadi mixing, nguji dari itu, wah itu sudah makin sulit. Maka akhirnya orang milih gunakan grafis itu. Tapi kalau Anda mau nyoba ya boleh itu. Lalu kalau nanti berhasil menemukan itu gitu. Atau mungkin cari di internet ternyata ada ya. Uji untuk gamma misalnya. Uji untuk Weibull. Karena nanti kalau gini, oh kayak Weibull nggak cocok, pakai gamma nggak. Kan ada yang Anda mungkin nanti gini, pakai namanya apa ya? Aduh, ada software itu yang untuk nguji seperti itu. EasyFit, mungkin masih ada nggak coba EasyFit, seingat saya moga-moga masih ada itu. Itu namanya softwarenya EasyFit ya. Coba nanti Anda download itu, nanti ada masa apa gratisnya itu EasyFit itu. Nah ini itu bisa punya, mungkin saya share screen kan sebentar supaya Anda, kalau yang sekarang posisinya Anda lagi apa? Megang laptop, coba ketikkan EasyFit ya. Ini saya tampilkan. Tapi di EasyFit itu distribusi yang diberikan itu adalah hanya ini aja itu. Nah ini EasyFit ya. Itu distribusinya lengkap sekali itu. Jadi ternyata ini dijual di Tokopedia, ini mana saya orang nggak tahu. Coba harganya berapa. Dulu saya sering nyarani pakai apa trialnya itu kan gratis itu selama 3 bulan ya untuk kuliah ini aja misalnya. Dan nanti di sini tadi kalau Anda tapi di sini juga nampilkan grafis itu mana yang kelihatan cocok itu. Saya nggak tahu nanti ini coba kalau memang saya kata Tokopedia harganya berapa, saya juga nggak tahu. Ternyata dijual di Tokopedia, di Bukalapak, ini malah saya baru tahu. Kalau cari yang trialnya juga ada, nanti distribusinya daerah-daerah banyak sekali itu. Nanti dia ngasih ranking itu. Ya nanti dicoba ya. Nah, tapi nanti mesti nggak ada distribusi hasil dari point mixer, distribusi hasil mixing, distribusi hasil apa splicing itu mesti nggak ada. Dia mesti punyanya yang distribusi standar itu biasanya. Ya kayak Weibull, gamma mesti ada di sini. Coba mungkin kalau saya perbesar bisa kelihatan nggak? Nanti EasyFit juga bisa juga jadi apa? Ternyata kaitannya dengan ini, coba gambarnya mungkin karena saya nggak akan download ini ya karena nah ini ada Weibull, ada logistik, ada Gamble, ada extreme value, invest Gaussian. Tadi kan ada kita butuh invest Gaussian, normal, log normal, Erlang, Pareto. Kalau nggak salah ini ada mungkin 50-an apa ya. Tadi kan ada yang hasil dari mixing kan apa tadi eksponensial dengan gamma ya kan jadi Pareto. Nah nanti Paretonya dites di sini. Eksponensial nggak cocok, gamma nggak cocok. Saya lakukan mixing. Ternyata malah dapat Pareto kan. Nah, oh Pareto ternyata cocok. Nah ini nanti. Tapi dia juga nampilkan grafisnya itu. Ini contohnya ya, ini datanya kan yang kotak-kotak ini, logistik itu yang merah, yang Weibull yang hijau ini.
Mana yang lebih cocok ini? Nah, ini kalau dari segi gambar kan kayaknya, oh kayaknya yang logistik ya. Nah, nanti di sini dibikinkan ranking dia waktu bikin. Nah, ini namanya business of it ya. Maka softwarenya namanya EasyFit. Ya nanti mungkin saya coba juga kalau mungkin di Tokopedia harganya nggak mahal ya dicobalah nanti beli ini sebenarnya menarik gitu. Tapi dia sayangnya nggak ada creating new distribution. Kalau sebenarnya ada, saya bisa ngerakit baru, diklik pakai ini jalan ya baguslah itu. Ya, oke ini apa ini kok disuruh sana? Oke ini saya. Oke sudah tadi ya pertanyaannya apa tadi? Anda saya jadi ingat EasyFit pertanyaan tadi. Walaupun di EasyFit ya senangnya gambar-gambar juga, tapi dia ada apa yang non gambarnya ada itu di programnya, tapi kayaknya itu Anda nggak bisa lihat itu code-nya seperti atau programnya kayak apa. Oke, udah cukup menjawab pertanyaan Anda? Ya, sudah Pak, terima kasih Pak. Halo? Udah ya? Apa suara saya tidak terdengar ya Pak ya? Oh enggak, ini kayaknya suaranya agak putus-putus Anda. Kalau suara saya bisa didengar dengan baik kan itu? Iya Ya. Pak, jelas. Oke. Ini yang Anda memang agak putus-putus. Anda posisi dari mana ini? Di rumah Pak. Di mana? Di rumahnya di mana? Lampung Tengah. Lampung. Iya. Oh, ya makanya sinyalnya jadi kurang bagus itu. Dari Ya, subuh memang hujan Pak. Oh, betul. Kalau memang hujan gitu kadang agak sedikit terganggu. Nanti ini ya, download EasyFit ya tadi ya. Kalau Iya. misalnya harganya murah ya belilah tadi di Tokopedia atau Bukalapak kalau murah ya. Kalau mahal ya pakai yang trialnya biasanya 3 bulan seingat saya itu. Maka dulu setiap kuliah itu saya mintanya pakai trial aja biar nanti setelah itu ya selesai bubar itu. Yang penting gini, Anda punya data, coba diteskan di situ. Nanti kalau ternyata semua distribusi yang di situ nggak ada yang pas, ya pakailah tadi. Bisa point mixture, bisa splicing, mana yang lebih cocok. Oke, ada lagi yang menanyakan? Apa sudah cukup? Kalau sudah, sekarang saya akan minta Anda yang tugas mencari data dulu aja yang kemarin kontekstual. Jadi Anda dapat data apa? Saya ingin Anda menampilkan tadi plotnya. Nanti kira-kira diduga distribusinya apa? Anda kan belum punya EasyFit otomatis mesti hari ini kan. Kalau pakai SPSS itu terbatas sekali, paling ujinya normalitas saja seingat saya yang ada di SPSS sama apa yaitu ujinya nggak lengkap biasanya. Yang paling lengkap saya lihat EasyFit sejauh ini. Oke, sekarang saya akan random siapa yang terpilih. Nomor 5 ini. Nomor 5 siapa nomor 5 ini? Putri Isnaini ya Pak? Mana? Putri Isnaini. Atau saya belum melihat ini. Anda sudah hafal kan? Saya belum. Oh, nomor 5, ya betul. Anda sendiri malah langsung terpilih itu. Oke, coba Anda share screen. Anda sudah dapat data belum kemarin? Sudah? Sudah, Pak. Dapat. Oke, silakan tampilkan data tentang apa. Terus Anda sudah menduga kira-kira distribusinya apa. Sementara kan dari namanya dari langkah pertama Anda kan punya experience dan knowledge misalnya tentang itu. Anda mungkin sudah nyiapin, saya pakai distribusinya yang eksponensial. Setelah dapat datanya ternyata nggak eksponensial. Nah, itulah tadi yang namanya di step 2-nya kan, setelah ada data, divalidasi, ternyata nggak cocok. Maka Anda harus nyari alternatif. Oke, silakan tampilkan share screen. Oh iya, ini ada problem cuaca nggak? Anda bisa melakukan share screen nggak? Nanti sinyalnya cukup nggak ya? Halo? Sudah belum ya? Kok belum kelihatan ya? Makanya ini saya khawatir Anda sinyalnya nggak cukup. Iya, Pak, takutnya gitu. Error, Pak. Nggak bisa. Error? Oh, iya. Oke, berarti sinyal Anda nggak terlalu bagus, berarti nggak bisa share screen. Oke lah. Tapi di Dropbox Anda ada ya? Sudah naruh di Dropbox? Sudah, Pak. Oh, oke, nanti saya aja yang akan buka berarti. Tapi Pak, saya tugasnya itu membuatnya tuh nggak pakai distribusi, jadi nggak saya apa-apa. Memang kan belum tugasnya kemarin kan yang penting pokoknya cari data dulu kan, masih apa? Belum. Nanti yang tugas ini, yang ini harus mulai pakai distribusi ini.
Yang memang yang tugas pertama kan pokoknya yang penting ada cari data, punya dugaan dia apa gitu. Oke, saya lihat tugas kontekstual minggu 1. Oh, ini berupa PDF ya? Yang datanya Anda nggak punya ya? Oh, dan datanya masih dideretkan gini. Iya, saya masukin di situ Pak datanya, jadi 1. Oh, ini masih data time series ini yang Anda punya. Sebenarnya data yang lebih ini jangan data time series. Kalau yang untuk kepentingan kita lagi ini kayak data klaim, umur orang sampai pas meninggal, usia orang gitu. Jadi jangan data time series karena di sini kita tidak mainnya di situ ya. Kalau time series ini kita bukan wilayahnya yang karena di resiko itu bukan dalam rangka kita mau bikin time series data ya. Itu beda nanti. Ini kalau ini di kuliah ekonometrik, Anda mungkin butuh yang ini. Jadi bukan data klaim dari bulan ke bulan, tapi kita ingin lihat bagaimana data klaim itu, tanpa melihat waktunya terjadinya itu. Jadi ini data apa ini? Besarnya harga beras, tingkat perdagangan. Jadi kita bukan dalam rangka melihat, tapi kalau kita ingin lihatnya adalah jadi apa ya? Harga beras distribusinya kayak apa gitu. Nah ini, jadi data kayak dikumpulin aja, nggak usah dilihat dari waktu terjadinya. Yang penting antara 18 sampai 20, data itu digabung, jangan diplot sebagai data time series, tapi diplot sebagai pokoknya data gitu. Dibikin histogramnya gitu, kayak yang tadi ya. Ya nanti dibetulin ya ini ya, boleh data ini dipakai, tapi jangan lihat ini waktu-waktunya itu. Yang penting langsung aja data itu diproses saja gitu. Oke. Ini tadi saya sudah ya nanti jadi kita bukan lagi main time series, yang penting kita dapat data itu aja, nggak usah dilihat waktu terjadinya dulu. Nanti saatnya ada kita nanti akan ke model stokastik itu. Iya Pak, nanti saya Sudah tahu tadi, jadi nanti data Anda lepas saja Januari tahunnya itu sebagai kumpulan data aja. Yang penting antara 18 sampai berapa itu nanti dibikin histogramnya itu. Ya kayak yang tadi yang diisi fit itu. Itu kan nggak ada, dia bukan data time series dalam rangka kita ingin mencari distribusi harga beras misalnya. Sepanjang antara dari itu sampai ke Oke, saya kira udah cukup tadi untuk Isna ini. Sekarang saya ingin lihat lagi yang lainnya nih, moga-moga sinyalnya bagus, Anda bisa share screen. Nomor 8 ini. Nomor 8. Unike, ada nggak? Iya Pak, ada. Anda bisa share screen nggak? Anda bisa share screen? Saya coba terlebih dahulu ya Pak. Oke, ini kalau melihat suaranya, sinyalnya cukup bagus. Nggak putus-putus itu. Moga-moga bukan data time series kayak tadi ya. Jadi istilahnya kalau yang untuk kepentingan ini yang dicari cross-sectional data, bukan time series data ya, di indikannya. Ya nanti ada kalanya kita nanti sampai ke sana. Nanti kalau untuk kepentingan ekonometri, apa itu data panel, yang kita cari cross-sectional data. Apa sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke. Jadi di sini saya sebelumnya terima kasih udah diberi kesempatan untuk presentasi. Ya. Jadi saya mengambil tema terkait dengan perhitungan premi asuransi jiwa. Nah, di sini awalnya modelnya itu menggunakan suku bunga FASICHEK dan SIR. Data yang digunakan itu dari data tabel mortalita 2011 sama menggunakan suku bunga Bank Indonesia dari bulan Juni 2013 sampai bulan Juli 2016. Nah, tapi di sini saya belum mengecek menggunakan distribusi, Pak. Nah, makanya ini Anda sudah terlalu tinggi ini untuk kuliah modeling bagian awal. Sebenarnya sudah ini, kalau ini oke lah, ini nanti lanjut. Sebenarnya yang dicari dulu kalau untuk kayak gini, itu data suku bunga itu. Nanti Anda dibikin plot suku bunga itu apa sih distribusinya sebenarnya suku bunga itu.
apa uniform. Kalau uniform kan kayak dari waktu ke waktu ya Ya. bunganya sama. Ya, oke ya ini nggak apa-apa nanti nih. Cuman ini sudah terlalu tinggi nih untuk modelingnya. Jadi kita belum sampai di ini kan modeling kalau coba Anda naik ke atas itu, yang ke modelnya tadi, coba lihat itu di atas, yang bagian awal tadi. Ini ada kalau Anda lihat di persamaan 1 itu model sudah menggunakan yang namanya persamaan diferensial ini. Iya kan ini kan ada DT, ada DWT. Ini sudah stochastic differential equation ini levelnya sudah tinggi itu. Ini kalau Anda mau belajar ini harus di yang sebenarnya kalau ya saya kalau yang pemodelan finansial itu yang di bagian belakang mungkin ya ini akan sampai sana apa enggak. Ini untuk stochastic model ini. Ada DT, ada DWT karena B kan itu Brownian gerak Brown itu kan stokastik. Jadi ini sudah namanya persamaan diferensial stokastik itu, stochastic differential equation. Ini kelasnya sudah cukup tinggi itu. Makanya yang temukan ini kan dikasih nama kan ini sifatnya jadi ini hanya SIR. Ini kan SIR dengan itu bedanya cuma apa sih ini? Dikasih nama orang yang ngembangin itu. Tapi ini levelnya sudah di stochastic differential. Jadi sering sebagai apa ya namanya itu PD stokastik gitu. Kalau matematik biasa kan PD biasa itu deterministik. Oke ya nanti Anda cukup cari data, plotlah bentuknya. Kalau tadi perlu cukup satu distribusi, beruntunglah kalau enggak ya perlu pakai point mixture. Sementara latihan itu dulu ya di level yang apa beginner istilahnya masih awam. Oke, terima kasih Yunika. Terima kasih Pak. Oke ya. Oke berikutnya nomor 5 ini nomor 5. Oh ini tadi ya ini sudah anak cuacanya buruk jadi enggak bisa. Nomor 4 Pramesti. Iya, Pak. Coba Anda share screen bisa enggak? Oke, ini datanya usia BMI. Oke, sudah Anda apakan coba dari data ini? Oke, silakan Anda coba Anda sampaikan Anda ingin apa, terus ini sudah diapain gitu. Iya, Pak. Untuk data di sini sebenarnya saya lebih ke arah statistik ya, Pak. Belum ke pemodelannya belum benar. Berdasarkan yang tadi Bapak jelaskan. Di sini saya baru hanya mencari hubungan antara variabel prediktor sama variabel responnya, Pak. Jadi belum ada belum mengecek distribusi datanya itu sendiri. Oke. Jadi ini kan memang kemarin kan yang penting Anda latihan nyari model. Kalau tadi namanya gunakan time series model, terus ini gunakan namanya regresi model, terus tadi yang punyanya itu tadi pakai apa ya modelnya? Yang Unicode tadi apa ya Unicode tadi tentang apa datanya? Terkait perhitungan premi. Oh, yang tadi pemodelan suku bunga yang pakai model paling canggih itu. Itu modelnya finance itu yang paling tadi Unicode paling canggih di antara tadi. Kalau tadi yang time series kan ya model standar kan itu yang sudah dipelajari di kalau yang belajar statistik. Tapi kalau yang punyanya Unicode tadi yang belajar statistik belum tentu sampai ke sana kecuali yang belajar finance itu. Tapi kalau ini pakai regresi, oke. Anda sudah bikin regresinya? Di mana hasilnya? Iya, Pak. Coba lihatin aja nggak apa-apa. Iya, baik, Pak. Apakah sudah kelihatan, Pak? Mohon maaf. Kok belum nongol itu?
sudah kelihatan? Maaf, Pak. Sudah. Ya, baik. Di sini, Pak, jadi ingin melihat hubungan antara variabel charge ini sendiri, yaitu biaya medis individual yang akan diklaim oleh asuransi kesehatan, dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, body mass index, jumlah anak yang ditanggung dalam asuransi kesehatan, dan status merokok serta wilayahnya ya Pak. Ya, berdasarkan jurnal yang saya dapat, untuk model pertama itu di sini saya mencari hubungannya terlebih dahulu Pak antara variabel prediktornya dengan variabel respon, di mana itu berdasarkan scatter plot ya Pak. Dan berdasarkan scatter plot yang didapat ini ternyata variabel yang mempengaruhi itu yang paling berpengaruh besar itu adalah usia, status dan BMI ya Pak. Ya, dari variabel tersebut kemudian dibuat model pertama ke model 1 menghasilkan hasil statistik seperti berikut, Pak. Ya, jadi baik Pak. Izin lanjut ya Pak. Kemudian ternyata dari variabel lainnya dimasukkan ke dalam model lagi. Di sini saya coba untuk model kedua itu melibatkan seluruh variabel yang terlibat, menghasilkan regresi statistiknya seperti ini Pak. Ya, kemudian ternyata setelah dicek mengenai variabel ini, yang paling berpengaruh itu variabel jenis kelamin, Pak, karena nilai p-value dia lebih besar dari 0,05. Jadi selanjutnya dibuat model baru lagi, yaitu model ketiga. Model yang terlibat itu hanya usia, BMI, jumlah anak yang ditanggung, status merokok serta wilayah, Pak. Jadi model akhirnya itu nanti membandingkan antara model yang pertama tadi, 3 variabel prediktor, dengan model ketiga ini, melibatkan 5 variabel prediktor. Oke, jadi ini sekali lagi di balik statistik ini kan sebenarnya ada UGF, ada ini kan sebenarnya butuh asumsi itu, di mana si Y-nya atau di sini apa biaya medis ya, iya. Iya, biaya medis yang akan diklaim oleh asuransi kesehatan, Pak. Kan harus diasumsikan distribusinya normal itu. Nah, nanti Anda ceklah itu, terpenuhi nggak Y-nya berdistribusi normal itu. Ya, baik Pak. Mau nanya terlebih dahulu Pak, berarti untuk yang ini sendiri ya Pak ya, yang diuji distribusinya? Iya, jadi nanti Anda ngecek si Y ini distribusinya apa itu, si biaya medis itu. Ya, jadi nanti Anda bisa mainan ini dulu aja, satu ini boleh, nanti bisa juga mainan BMI-nya apa, ininya apa, tapi sementara yang ini ya, cek dia distribusinya apa. Coba kalau dibikin misalnya tadi pakai normal, nggak cocok ternyata ya, misalnya nggak menceng eksponensial, gamma, lah tadi pakai easy fit, nanti dari easy fit, Anda bisa bikin coba lagi, mungkin point mixer, maka ini total datanya berapa ini? Coba Anda plot. Coba 1.300 Pak. Oke, Anda plot dengan cepat ini, dibikin scatter plotnya ini. Scatter plot tinggal di blok, terus dipilih klik insert scatter plot. Nah, mana scatter, nah itu. Coba lihat kerumunannya seperti apa. Nah, ini kan kayak gini kan. Ini lihat kerumunan ininya aja, terus dibikin histogram. Coba otomatis insert histogram. Itu yang add histogram itu. Pilih yang jangan scatter, nah yang histogram. Nah, itu. Oh, jangan yang histogram ini kayaknya. Oh, harus dibikin kelas-kelas dulu kalau pakai histogramnya ya. Di sini nggak otomatis. Kalau ini kan jadi, ini kan kelihatan sekali kan kerumunannya nanti seperti apa. Dan nanti harus dibikin ininya apa namanya kalau bikin histogram apa itu intervalnya itu loh. Bikin interval ini sampai sini berapa frekuensinya dan itu terus digambar itu. Anda harus bikin apa? Ya, berarti saya frekuensi. Ya, nanti tahapannya itu ya. Iya, Pak. Klasifikasi mengenai biaya medisnya dulu ya, Pak ya. Ya, karena tujuannya untuk supaya dapat bentuk distribusi. Ini kan bentuknya nggak jelas kan ini. Tadi yang scatter plot, coba yang scatter plot bentuknya kan nggak, kerumunannya sulit dilihat kan itu, coba lihat. Karena yang penting kan dari sisi medis kan ingin melihat jadi, oh berapa sih ini. Jadi sebenarnya selama ini preminya itu udah cukup belum untuk biaya itu. Seperti kasus kemarin BPJS jadi defisit terus misalnya.
Padahal biaya medisnya jauh lebih tinggi daripada premi yang dibayarkan. Karena preminya cuma berdasarkan, bukan berdasar usia, apa kan cuma berdasar apa kelasnya aja kan itu. Kelas 1 umurnya berapa aja, preminya 150.000 pokoknya. Kelas 2, ini aja, dari dia hanya biaya medis saja. Tapi nggak melihat bahwa orang itu usianya sudah, ini kan lebih peluang dia akan butuh biaya medis kan lebih besar. Nah, ini kan pukul rata aja itu. Nah itu. Nah nanti Anda lihat ya coba ya biaya medis. Nah nanti bisa lihat dari tadi faktor kaitan dengan usia, disegmentasi usia sekian, kayak apa distribusinya. Nah itu. Oke ya, nanti dicoba mulai gunakan yang teorinya kuliah ini ya, khusus yang biaya medis Anda ya nanti ya. Untuk Iya, baik Pak. Oke, ya, silakan ya, nanti dikerjakan pakai teknik-teknik yang ada di tadi yang barusan di ini kan. Khusus yang biaya medis saja ya, yang dipakai dulu. Ya, baik Pak. Oke, makasih. Terus Baik, selanjutnya, oke ya, silakan. Saya coba lagi. Nomor 3. Indira Kumara Lalita. Iya, Pak. Oke, silakan share screen. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Ya. Ini sebenarnya saya salah pakai model. Yang saya ini model SIR untuk yang kompartemen epidemi. Nggak masalah. Jadi justru di sini kan mau nampilin tadi model yang canggih, yang stokastik, atau modelnya orang matematik, modelnya siapa, nggak masalah, ditampilkan dulu aja. Tadi regresi kan punyanya statistik, time series punyanya statistik, tadi yang apa SIR sama FASICHECK itu punyanya orang finance. Memang model kan pemiliknya bisa banyak itu. Dan sekarang Anda mau nampilin mungkin karena ada dari S1-nya matematik. Iya. Iya. Nah, biasanya orang matematik kan punya model sendiri kan itu. Coba kayak apa tampilkan. Dari mana Anda S1-nya? Lihat, Pak. S1-nya dari mana? Dari Brawijaya. Oke, itu kan sebenarnya model SIR ini yang apa yang ada ini, nah nggak apa-apa, SIR ini juga kesukaannya orang matematik kan. Nah, lihat dari bisa bikin kayak gini, ini karena background-nya kan kalau mereka dari ini tentang, nah sebenarnya yang mau dimodelkan apa di sini kalau Anda tahu? S-nya apa? Variabelnya apa? Variabelnya? S itu variabel untuk, jadi ini tentang jumlah COVID. Ya, oke, Anda presentasikan aja, ceritakan dari awal coba. Jadi nanti Anda kan bisa tahu latar belakang masalahnya apa. Oke, silakan. Jadi, ya, terima kasih Pak. Jadi kemarin saya menemukan artikel yang dia meneliti tentang jumlah penderita ODP, PDP, dan OTG seperti itu di Kalimantan Timur. Nah, jadi awalnya diambil datanya dari Dinkes dan Satgas Kalimantan Timur, Pak. Ini kalau dari artikelnya sendiri sudah dalam bentuk grafik. Jadi dari April sampai Juni ini jumlah penderitanya seperti ini. Aslinya dapat dari Dinkes itu modelnya adalah jumlah, jadi angka-angka perharinya berapa gitu. Lalu kalau dalam model SIR sebetulnya ini nantinya untuk prediksi. Prediksinya adalah apakah si COVID ini akan bertahan sampai berapa lama penyebarannya. Jadi awalnya dibuat model perubahan ini Pak. Jadi perubahan jumlah kalau dari S itu adalah banyak populasi yang rentan. Jadi yang belum terinfeksi sama sekali seperti kita ini. Lalu I itu yang sudah terinfeksi, R itu yang recovered atau sembuh. Nah, di dalamnya itu ada masing-masingnya parameter. Nanti yang parameter itu didapatkannya dari data yang di lapangan itu tadi, Pak. Lalu, jadi data itu tadi di data yang ini kan data asli, Pak. Nah, dikonfirmasi di lapangan. Si peneliti ini menemukan kalau ternyata model yang asli itu kurang karena di lapangan ada yang orang yang meninggal karena COVID, jadi ditambahkan seperti itu dalam kalibrasi model ini, lalu dicoba simulasi. Nanti validasinya adalah pakai fungsi objektif, apakah model tadi dicocokkan sama grafik
dari lapangan. Jadi grafik sesungguhnya apakah kalau nilai minimum berarti cocok gitu modelnya. Kalau dari grafik sendiri terlihat seperti ini. Yang titik-titik itu adalah simulasi model, yang garis itu adalah dari lapangan. Nah, setelah cocok, nantinya berarti model itu nanti bisa untuk prediksi untuk berapa bulan ke depan gitu. Lalu di skill ini ada yang dinamakan angka reproduksi. Angka reproduksi besar. Nah, kalau misalkan R ini seperti saya ini R08 itu artinya jadi seperti perbandingan gitu Pak. Jadi misalkan 1/8. Jadi satu orang terinfeksi itu dapat menularkan ke 8 orang begitu. Nah, lalu dibagi dua begini gelombangnya karena pada bulan April, awal April di Kalimantan Timur itu ada kebijakan untuk PSBB. Nah, ternyata kebijakannya itu juga mempengaruhi, dilihat dari angka reproduksinya yang turun. Gitu. Oke. Ya, ini hasil dari prediksinya. Ini kan penelitian tahun 2020 ya Pak. Jadi sampai tahun 2020 itu ini masih berdasarkan modal tadi masih tinggi penyebarannya. Begitu Pak. Oke, jadi mirip seperti ini kan, jadi ada aspek waktu seperti yang punya seperti tadi yang pertama si Isna ini ya. Jadi ini nanti yang saya tertarik yang terinfeksi aja ya. Jadi dikumpulin data terinfeksi, nggak usah lihat bulannya apa. Terus dibikin kayak tadi histogramnya atau apa ya, dibikin kelompok mungkin yang antara sekian sampai 10 sampai 20 sampai kan sekarang kita yang tapi per hari loh ya, yang dilihat apa? Kan sekarang ada yang pernah 14.000, ada 10.000. Nah, nanti kan ada punya data kan itu, banyak kan? Nah, nanti dibikin interval misalnya mungkin 0 sampai mau 50 sampai kan karena sekarang 14.000 kalau terlalu banyak histogramnya juga capek kan. Jadi 0 sampai 1.000, 1.000 sampai 2.000, 2.000 sampai 3.000 misalnya dibikin sama kayak gitu. Nanti kan akan kelihatan kan itu ada 14 kelas kan kalau saya paling banyak sekarang 14.000 apa ya seingat saya ya. Iya kalau. Nah kalau Anda mau pakai data yang Kalimantan Timur ya nggak apa-apa lah di situ. Mungkin nggak sampai 14.000 ya kalau Kalimantan perharinya kan. Paling mungkin 1.000 lah gitu. Nah tapi dibikin itu tadi ya kelompok-kelompok mungkin 0 sampai 1.000, 1.000 sampai 2.000 kayak gitu. Terserah yang dibikin, yang penting kelasnya jangan terlalu banyak dulu. Nanti dari situ akan kelihatan bentuk distribusinya itu. Jadi nggak usah yang canggih ini dulu lah gitu ya, karena kita lagi mengawali apa, tapi yang terinfeksi aja ya, yang dilihat ya. Nanti bisa juga yang sembuh saja, yang ini saja, tapi nantilah. Pertama yang untuk latihan, nanti ada deteksi itu tadi, cocok dimodelkan dengan distribusi apa atau sebab apa penambahan per hari. Sebenarnya variabelnya itu penambahan per hari berarti. Oh iya. Nah, nanti kan dulu ada yang buat prediksi dengan cara kayak gitu kan itu. Oh ini kayaknya sudah apa yang puncaknya di 10.000-an, setelah itu sudah turun itu misalnya kayak gitu kan ada yang bikin itu. Nah nanti kita lihat lah itu. Nah itu sementara nanti untuk latihannya ini yang dipakai yang terinfeksi ya. Jadi yang tapi yang harian loh ya per hari. Terus dibikin kayak tadi kelompok itu. Ya oke, makasih Indira. Iya, terima kasih Pak. Berarti sudah semua belum? Tadi masih kurang siapa? Saya belum. Oke, ini sekarang yang belum langsung tampil aja karena untuk randomnya sudah mau habis kan. Oke, silakan siapa dulu yang belum tampil? Saya izin sharing. Ya, silakan. Ya. Berarti 7 kan ya ini ya, karena yang masuk 7. Silakan tampilkan. Tapi kalau yang sinyalnya buruk sementara ya kita tunda nunggu cuaca bagus ya. Ini tadi yang dari Kalimantan juga dari Kalimantan Anda? Apa kok Kalimantan Timur tadi? Bukan Pak. Ada di mana? Oh datanya Anda di mana?
Di mana? Di Malang. Malang, kok nggak pakai data Jawa Timur itu dong, sahabat itu aja serem itu. Jadi kalau saya pakai data di Jawa boleh Pak? Ya Maksudnya boleh. tidak Justru dengan kalau artikel. bisa itu data terdekat Anda kalau infeksi itu. Kalau saya di Jogja ini ya data Jogja itu. Kalau Iya. misalnya ada di Malang, mau khusus Malang aja itu ya menarik itu. Karena iya, kemarin iya. teman saya yang dosen ITS yang asalnya Malang kan nggak ada gara-gara COVID itu. Saya jadi kaget. Usianya masih muda itu. Artinya Malang juga lumayan gawat itu. Ada mau Malang juga boleh itu, difokus di Malang, distribusinya kayak apa nanti, apa pertambahan perharinya. Kalau mau Jawa Timur juga boleh, datanya cukup besar. Ya, oke, silakan sekarang apa ini Teresia ya. Teresia, Pak. Oke. Bapak, apa layar saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat, sudah. Oke, silakan. Nah, jadi kemarin ketika disuruh presentasi tentang pemodelan, kan saya sempat singgung tentang cuaca ya Pak. Jadi di sini saya milih tentang cuaca juga. Jadi di sini saya pakai bagaimana cara memprediksi cuaca dengan metode analisis regresi berganda. Jadi yang pertama itu pemilihan model. Jadi model bagaimana yang akan dipilih itu berdasarkan variabel yang ada begitu. Apa yang dibutuhkan untuk analisis regresi berganda tersebut. Nah, kemudian pada tahap kedua ini, jadi kebetulan Pak di sini saya mengambil patokan salah satu jurnal. Nah, pada tahap kedua ini di jurnal tersebut ada data BMKG periode awal Januari 2015 hingga akhir Desember 2017 sebanyak 1096 data. Jadi di sini ada tanggal, suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, kecepatan angin, curah hujan dan label curah hujan dan curah hujan. Jadi untuk mendung itu 1, hujan 0, mendung 1, untuk cerah 2. Yang untuk Y-nya yang mana yang berarti sebagai untuk responnya Anda mau, kan Anda mau regresi tadi ya? Yang iya kan Pak. Sebagai Y yang mana itu? Sebagai Y-nya. Ya, oke, lanjut dulu mungkin Anda jadi dipotong malah jadi bingung. Oke, lanjut dulu aja. Oke, silakan. Iya, kemudian tahap 3-nya itu model validasi. Jadi pada tahap 3 ini dilakukan uji statistik. Jadi ada uji multikolinearitas, uji heteroskirastisitas, uji normalitas, dan uji koefisien regresi linear berganda. Kemudian tahap 4-nya itu karena ini model telah ditentukan, jadi tahap 4-nya jadi tahap selanjutnya dilanjutkan lagi ke tahap 5. Kemudian itu ini terlampir hasilnya Pak. Jadi berdasarkan hasil olah data dengan aplikasi statistika itu didapat Y-nya sama dengan 0,147x1 tambah 0,078x2 kurang 0,356x3 tambah 0,019x4. Jadi berdasarkan hasilnya itu, jadi model ini dapat digunakan untuk memprediksikan cuaca ke depannya berdasarkan analisis regresi berganda, Pak. Seperti itu. Oke, jadi pertanyaan tadi Y-nya apa? Jadi yang untuk diprediksi Y-nya apa itu? Y itu? Cuacanya, Pak. Cuaca itu apa maksudnya? Y itu apa? Hujan, tidak hujan, apa gimana? Y-nya, data Y-nya apa jadi? Kan kalau regresi kan ada Y-nya. Nah, tadi kan Anda punya model ada Y-nya. Yang diuji normalitas yang mana? Yang diuji normalitas apa? Kan tadi ada tahapan uji yang pada itu loh, uji normalitasnya. Yang diuji normalitas kok nggak ada ditampilkan itu? Yang uji normalitasnya yang mana itu? Bentar Pak, saya lihat jurnalnya lagi Pak. Yang Anda aja, yang di tahapan Anda maksud nggak dilihatin yang punyanya Anda ini? Tadi kan Anda nyebut uji normalitas. Iya Pak. Mana ada tahapan uji normalitasnya di mana? Kayaknya nggak dilihatin ya. Iya Pak, cuma nyebut aja ya. Iya Pak, karena saya karena ada jadi dari saya jadi hanya mengikuti dari papernya menyebut uji, tapi Anda nggak pernah lihat yang diuji normalitas yang mana itu nggak dilihat ya, nggak tahu ya. Iya Pak.
Oke, berarti tugas berikutnya Anda cari Iya. tahu yang diuji normalitas itu yang variabel mana. Nah, nanti untuk ngecek apakah benar normal apa enggak, atau kayak tadi, karena kita arahnya kan nanti ya, kalau misalnya distribusi normal nggak cocok, maka harus pakai apa, distribusinya bisa apa tadi yang mau dibikin poin Oh, iya, Pak. mixture atau mixing atau apalah, nanti kita kan nggak tahu. Makanya cari tahu tadi ya, yang kayak tadi yang untuk kasusnya yang sebelumnya apa, kan yang terinfeksi yang saya minta. Kalau yang ini apa itu, kalau yang ini yang diuji normal tadi ya, yang diuji Iya. normal tadi itu data yang mana itu, karena di regresi kan asumsi normalnya di Y-nya itu, walaupun melalui ujinya melalui residualnya kadang. Kayak tadi punyanya siapa itu yang bisa minta cek juga yang pakai regresi itu loh, ya. Iya, Oke, Pak. jadi nanti kalau Anda dari suatu paper jangan baca terlalu banyak, tapi fokus di yang dibutuhkan ya. Yang saya butuhkan kan cuma apa sih? Iya, Variabel Pak. randomnya kan. Iya. Karena kalau di regresi itu prediktor itu bukan variabel random. Yang variabel random itu cuma Y-nya itu. X1, X2, X3-nya kan dianggap variabel biasa itu. Iya, Pak. Ya, jadi nanti tolong yang variabel randomnya itu yang diperhatikan itu. Yang saya minta untuk checking distribusi tadi kan. Kita memang lagi latihannya kan masih di awal itu. Tapi sekali lagi Anda sudah jauh sampai kemanapun nggak masalah, tapi nanti untuk tugas yang minggu depan, saya minta fokus di variabel random yang saya minta cek distribusinya tadi ya. Ya normal, bebul, apa-apa, atau kita perlu creating kayak tadi, dilakukan itu, tergantung data yang Anda miliki. Iya, Pak. Ya syukur Anda bisa nyari contoh distribusi yang bisa dicocok pakai mixing, pakai point mixture, pakai splicing misalnya kayak gitu. Ya, nanti tambahan tugasnya. Oke, siapa lagi? Oke, terima kasih. Saya belum, Pak. Oke, Vindriati. Oke. Kayaknya tinggal terakhir Anda ya ini ya, kayaknya sudah ya. Iya, Pak. Oke, ya udah. Vindri, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Nah, ini Pak, saya mengambil kasus tentang berdasarkan sumbernya itu dari jurnal, Pak. Jadinya jurnalnya tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap harga saham, Pak. Oke, ya. Di sini saya menggunakan model. Anda berarti ikut ambil kuliah saya yang pemodelan finansial ya? Ya. Pak, pemodelan finansial, Pak. Iya, makanya jadi nanti ini kan dikaitkan ke situ. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, makanya saya jadi ingat. Jadi di sini Pak, dalam jurnalnya tuh menggunakan model event study Pak, dengan mereka pakai uji beda t-test sama pair test Pak. Kemudian di sini tuh dalam kasus ini terdapat dua dugaan Pak, yaitu perbedaan rata-rata abnormal return-nya di saham LQ45 sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus COVID-19. Kemudian modelnya itu jadinya pakai model event study yang tadi. Di pengumuman kasus pertama itu kita akan menganalisis kira-kira sebelum pengumuman pertama kasus tuh harga sahamnya seperti apa, dan setelah sesudah itu harga sahamnya seperti apa Pak, khususnya di LQ45. Oke. Dengan pakai cara abnormal return dan trading volume activity. Kemudian di model validation-nya Pak, pertama-tama setelah data terkumpul itu akan dianalisis secara bertahap melalui statistik deskriptif dengan cara uji distribusi normal dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian selanjutnya yang diuji normal ini apa? Yang diuji normal coba tadi ini. Variabel apa yang diuji normal? Bentar Pak, uji normalnya di sini Pak. Itu yang harga saham sebelum dan sesudah Pak, AAR-nya dan ATV-nya Pak. Oke. Kemudian yang pertama itu diuji
t-testnya dulu. Kemudian untuk tahap 4-nya itu Pak, di-skip karena bisa disesuaikan ketika nanti kalau memang ada beberapa model yang perlu digunakan, Pak. Oke. Kemudian yang model seleksi ini dilakukan uji normalitas yang tadi, Pak. Jadinya untuk variabel rata-rata abnormal return-nya itu sebelum peristiwa pengumuman kasus pertama COVID, itu nilai SIMP-nya itu sebesar 0,997. Dan untuk variabel rata-ratanya abnormal return setelah peristiwa pengumuman itu memiliki nilai sebesar 0,760, Pak. Kemudian setelah itu dilakukan uji pair sample t-test. Ini untuk tabel 5-nya itu uji pair samples t-test, Pak. Jadinya untuk stage 6-nya itu memang untuk model event study dengan menggunakan t-test dan pair sample t-test itu dapat digunakan untuk mengetahui harga saham sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19, Pak. Oke. Nah, ini dari untuk tugas yang ke depan, Anda tadi yang dicek normal ya, tadi kan harga saham ya. Iya, Pak. Oke. Tapi karena nanti, oke lah, nanti yang pas yang ininya nanti yang final nanti saya minta Anda ngeceknya. Tapi kalau yang ini ikutin aja deh, ujilah harga saham tadi ya. Berarti sebelum ada COVID sama setelah ada COVID dipisah ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Kalau menurut versinya papernya hasilnya normal tadi ya. Iya, Pak. Ya, coba nanti Anda uji lagi, syukur pakai isi fit tadi misalnya atau pakai apa kan tadi Anda bisa download isi fit itu. Sekali yang isi fit itu cukup menarik karena itu trialnya ada, tapi kalau memang nggak tahu dibeli murah apa enggak, saya juga nggak tahu itu. belum nyoba. Tapi nanti ya diuji normalitasnya, benar nggak bahwa dia adalah normal ya misalnya. Kalau nggak normal, maka yang cocok apa itu. Karena nanti kaitannya dengan rangkaian lanjutannya itu. Yang uji statistik kan minta asumsi biasanya. Asumsinya kalau untuk uji t-test itu asumsinya harus dari normal. Kalau nggak normal, nggak boleh pakai uji T. Uji F tadi yang lagi juga sama, minta asumsi normal. Kalau nggak normal sebenarnya ya nggak boleh, tapi ya biasanya dipaksain karena adanya yaitu. Gitu. Nah ini sekarang kita lagi latihannya kan di kuliah ini mendeteksi distribusi dari variabel random ya. Jadi kalau memang nggak cocok ya gantilah tadi pakai point mixture atau pakai mixing atau pakai splicing itu. Jadi pertama dari tugas data yang Anda miliki, lakukan uji tadi, ternyata tidak butuh point mixture, tidak butuh splicing, tidak butuh mixing ya. Nah nanti tugas yang kedua yang kontekstual adalah cari data yang ternyata cocok dibikin splicing, mungkin cocok dibikin mixer. Mungkin ya nggak gampang, saya nggak tahu nanti Anda bisa dapat enggak. Jadi tugasnya dua tadi, yang pertama dari yang ada, dicek ya, distribusinya cocoknya apa, goodness of it-nya tadi ya, kita validasi. Saya kira Anda sudah bagus tadi membuat tahapan yang satu punya dari knowledge experience, terus mulai ada data, melakukan validasi, step itu. Nah, untuk yang besok, dibikin PowerPoint ya, biar tadi ngelihatnya lebih cepat ya. Nanti mungkin setiap kuliah jadi 8 ini tampil terus gitu. Ya, dibikin PowerPoint ya, biar enak ya dilihat tadi cepat itu. Jadi besok sekali lagi tugasnya itu ya, dari data yang Anda miliki, yang variable random continue tadi, dibikin ujinya atau distribusinya apa yang cocok. Maka harus ada di plot ya. Ini juga harga saham di plot. Tidak usah di plot kaitan waktu loh ya. Pokoknya plot harganya aja gitu. Nggak usah aspek waktu disingkirkan dulu gitu. Kita belum masuk ke stokastik model, masih dianggap box itu aja dulu gitu. Nanti kita lihat. Setelah itu kalau itu ternyata nggak ada cocoknya sudah pakai normal semua misalnya, kan kita jadi nggak jadi butuh point mixer, nggak butuh mixing, nggak butuh splicing kan. Nah cobalah terus cari data yang bisa dibikin splicing misalnya. Tadi kan ada contoh-contoh splicing kan, itu ada contoh-contoh mixing, ada contoh-contoh point mixture. Ada nggak data yang cocok itu? Kalau malah mungkin nggak ada, bisa aja ya. Oke. Nah silakan untuk tugas berikutnya itu. Untuk tugas textbooknya kira-kira ada masalah nggak sebelum saya untuk ini ya? Kayaknya kan mungkin masih
ini kan saya memang agak tertarik yang tadi, Anda sudah mengeksplor data kontekstualnya. Ya, oke, mungkin sementara cukup. Ada yang ingin tanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Kalau misalnya kita ingin lihat distribusi data itu, kita ada minimal data yang harus dipenuhi tidak, Pak, ya? Ya, di logikanya gini aja, kalau pakai 1 bisa enggak? Kan enggak bisa. Kalau pakai 2, kan kita mau bikin kayak histogram dulu kan, biar kelihatan bentuknya kan. Nah, Anda bisa merasakan sendiri nanti. Tapi kalau langsung dimasukin ke EasyFit, mungkin masukin aja data 1. Kan nggak mungkin kan. Di SPSS pun dikasih data 1 ya nggak bisa kan. Nah, dari situ nanti Anda bisa merasakan data berapa sih yang mulai bisa dipakai. Yang jelas datanya makin sedikit, ya masih bentuknya biasanya masih sulit diduga. Tujuan ini kan kita mau menguji kan kayak menduga dulu. Gitu kan, misalnya gitu. Jadi nggak ada, yang penting Anda bisa merasakan sendiri kalau datanya terlalu sedikit, biasanya bentuknya belum stabil itu. Itu aja, nanti kalau Anda boleh bereksperimen, datanya 10, misalnya tadi yang saham, saya punya data cuma 10, saya punya data 20, saya cek, mungkin bisa juga berubah nanti distribusinya. Terus tadi apa, data apa lagi yang biaya medis, datanya Anda boleh bereksperimen, uji, ambil 10 secara random, ambil 20, ambil 30, ambil 50, konsisten enggak distribusinya? Mungkin bisa juga berubah-ubah. Tapi kalau sudah banyak, biasanya sudah mulai stabil itu. Ya kayak ingat waktu apa pemilu pilkada itu kan, waktu masih yang masuk sedikit kan, masih belum stabil kan itu. Nah, kira-kira mirip kayak gitu. Jadi data, sekali lagi silakan Anda mencoba dari data yang paling sedikit, minimal berapa, nanti tujuan kita kan ingin mencari apa sih? Kita ingin tahu perilaku, misalnya tadi, biaya medis seperti apa sih? Terus apa lagi tadi? Harga saham seperti apa sih? Terus apa lagi tadi? Kan banyak yang dicoba itu. Ya, sekali lagi ukuran banyak data itu bersifat relatif ya, tergantung untuk ke arah akurasinya sebenarnya. Oke, sudah cukup jawaban saya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sudah cukup? Jadi ternyata yang saya punya saya. Bapak, saya izin bertanya. Pak, untuk rekaman kuliah kita itu bakal di-upload ke mana ya, Pak? Bisa kita minta ke mana? Oke, sudah. Pak, untuk videonya, Pak, nanti bisa diakses lewat mana ya, Pak? Oh ya, nanti di YouTube lagi. Nanti saya akan upload di sana ya. Oh, itu kan nanti saya akan kasih link YouTube-nya itu, biar nggak terlalu berat. Ternyata agak mudah kalau apa langsung saya ini kan di YouTube-nya aja. Oke, nanti tunggu aja, saya buka-buka ya segera bisa ngupload gitu untuk ini. Kemudian Pak, saya izin menyampaikan, ya. Mbak Tias, Pak, itu tadi di tempat Mbak Tias mati lampu, Pak, dan baru menyala saat ini. Makanya Mbak Tias belum bisa ikut kuliah. Oh, jadi enggak. Oh, tadi mana? Sekarang sudah bisa masuk belum? Masih mati lampu? Kayaknya sudah bisa. Ya, oke, nanti saya mana ya tadi kok saya juga tadi tiba-tiba Yes, bisa masuk enggak? Bentar mana? Pak, saya. Masih bisa masuk enggak? Kalau masih bisa, saya beri kesempatan presentasi sebentar sambil saya kasih klaim hari ini hadir gitu. Kalau listrik mati pakai HP bisa enggak ya? Saya nggak tahu kalau pakai HP dalam keadaan listrik mati bisa enggak. Karena memang kita tergantung banget dengan sinyal dan listrik ini. Oke, saya nyatakan. Tapi kalau dia bisa memperlihatkan sebentar, nggak apa-apa, nanti apa?
Jadi dalam keadaan darurat Anda bisa kuliah pakai HP ya, tapi saya sarankan lebih baik pakai apa? Saya lebih mengarahkan pakai laptop karena supaya kalau saya minta tadi share screen bisa, karena kalau pakai HP kan agak susah. Gimana? Ya bisa ditunggu apa? Nggak bisa dikontak masih? Tadi siapa yang laporin tentang si Tias? Saya, Pak. Oke. Tasya gimana? Ini saya lagi kontak Mbak Tias, Pak. Belum respon? Iya, Pak. Apa HP-nya ikut mati gitu? Ya oke lah, kalau nanti sudah saya anggap masuk dulu nggak apa-apa. Yang penting ada laporan kejelasan dia di mana, gangguannya apa. Tadi kan kalau Adi katanya sakit, kalau ini karena listrik mati, tapi kalau karena tidak ada halangan apa-apa, ya saya nyatakan tetap absen ya, jadi nggak masuk ya. Jadi pokoknya memberitahu aja kalau gangguannya cuaca tadi, gangguannya listrik, gangguannya sakit, ya nanti diberitahukan aja. Oke, saya kira cukup ya hari ini ya. Ini saya mau lanjut ada rapat. Oke, terima kasih ya. Kita akhiri, nanti saya akan upload setelah selesai kuliah ini ya. Oke. Pak, maaf, boleh izin bertanya sekali lagi, Pak? Oke, ya silakan. Ya, baik Pak. Untuk yang tadi tugas pertama itu kan mencari distribusi dari data yang kita punya ya Pak? Ya, betul. Dari variabel randomnya. Sedangkan untuk membuat histogramnya itu tadi seperti yang biaya medis punya saya harus diklasifikasiin dulu Pak. Apakah ada batasan ke partisinya tuh harus sekian gitu Pak? Ya, kembali untuk mencari kewajaran di statistik biasanya ada kalau kelasnya terlalu banyak ya jelek, kalau terlalu sedikit ya jelek. Carilah yang pas, tujuannya kan ingin mencari bentuk distribusi kan. Nah, Anda boleh bereksperimen sendiri, nggak usah terlalu terpancang oleh ikatan harus berapa itu. Misalnya Anda bikin jadi dua, mesti jelek kalau dua. Oh, kurang dari sekian sampai lebih dari sekian, cuma 2 kelas ya, mesti jelek. Coba kalau naikin kelasnya. Nah, Anda silahkan bereksperimen sendiri, nanti Anda akan bisa merasakan. Targetnya kan ingin mencari apa sih? Bentuk distribusi ya. Berarti harus trial dan error seperti itu ya Pak? Ya, sebenarnya nggak trial error murni ya. Ya, mulai dari 10 sudah kelihatan bentuk ya. Sudah, kan tujuannya ingin mencari bentuk. Tadi waktu kita scatter plot kan nggak kelihatan bentuknya kan? Iya, baik Pak. Nah, itu. Jadi kerja statistik itu kerja agak seni itu. Jadi statistik kan sering disebut sebagai art and science itu. Ya ada eksaknya tapi ada seninya. Jadi apa? Ya kita lama punya intuisi. Ya, baik Pak. Kalau Terima kasih Pak. Misalnya mulai 10 ternyata masih jelek ya jangan paksakan 10 tuh ya naikin misalnya. Nah itu silakan Anda nanti ya. Oke, sudah cukup? Cukup Pak, terima kasih. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Saya tutup. Kita ketemu minggu depan ya. Oke. Ingat lagi bikin slide ya biar enak dilihat pas presentasi ya nanti ya, untuk supaya agak cepat karena supaya bisa tampil semua. Oke, terima kasih. Kita tutup kuliahnya. Selamat siang. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak.